Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membahas secara khusus persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Isu pembiayaan dan keberlanjutan proyek strategis nasional ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah di periode awal pemerintahan Prabowo. Itu nanti dibahas khusus, ujar Airlangga kepada awak media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 29 Oktober tahun 2025. Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan proyek transportasi massal tersebut, terutama dari sisi pembiayaan dan pengelolaan utang. Ada pembahasan khusus dengan Presiden Prabowo. Tambahnya, sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Total investasi proyek ini mencapai sekitar 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 120,38 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga sekitar 2% per tahun. Proyek ambisius ini menjadi simbol kemitraan ekonomi Indonesia-China dan sekaligus uji coba pertama teknologi kereta cepat di Asia Tenggara. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini juga tak luput dari berbagai tantangan, mulai dari pembengkakan biaya cost overrun hingga dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan kontrak kerja. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tidak ada kendala signifikan dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait proyek kereta cepat WUSH. Sejauh ini, tidak ada kendala. Penyelidikan masih terus berprogres. Kami minta diberikan ruang dan waktu agar proses penegakan hukum ini bisa berjalan firm untuk menemukan informasi dan keterangan yang dibutuhkan tim, ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta. Menurut Budi, penyelidikan yang dilakukan lembaganya telah berlangsung secara hati-hati dan profesional sejak awal tahun ke 2025, namun karena masih berada pada tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka detail perkara ke publik. Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga kami belum bisa mengungkapkan siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan maupun yang akan diperiksa, katanya. KPK juga menegaskan tidak akan mengumumkan secara terbuka kegiatan penyelidikan yang tengah berjalan. Untuk tahap penyelidikan, kami tidak mengekspos pihak yang dimintai keterangan maupun kegiatan lain yang dilakukan tim, tambahnya. Budi Prasetyo juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan dalam memberikan informasi yang relevan terkait dugaan korupsi proyek WUSH. Menurutnya, partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk memperkuat dan memperkaya bahan penyelidikan yang sedang dilakukan. KPK terus mengajak masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini agar melaporkannya. Setiap data yang diterima akan menjadi bahan penting bagi tim dalam menelusuri dan mengungkap perkara ini. Jelasnya, langkah ini sejalan dengan komitmen KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek infrastruktur besar, terlebih proyek strategis nasional, seperti kereta cepat WUSH, yang menggunakan dana jumbo dan melibatkan kerjasama antar negara. Kereta cepat WUSH bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan masa depan transportasi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membahas secara khusus persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Isu pembiayaan dan keberlanjutan proyek strategis nasional ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah di periode awal pemerintahan Prabowo. Itu nanti dibahas khusus, ujar Airlangga kepada awak media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 29 Oktober tahun 2025. Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan proyek transportasi massal tersebut,
terutama dari sisi pembiayaan dan pengelolaan utang. Ada pembahasan khusus dengan Presiden Prabowo. Tambahnya, sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Total investasi proyek ini mencapai sekitar 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 120,38 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga sekitar 2% per tahun. Proyek ambisius ini menjadi simbol kemitraan ekonomi Indonesia-China dan sekaligus uji coba pertama teknologi kereta cepat di Asia Tenggara. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini juga tak luput dari berbagai tantangan, mulai dari pembengkakan biaya cost overrun hingga dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan kontrak kerja. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tidak ada kendala signifikan dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait proyek kereta cepat Wush. Sejauh ini, tidak ada kendala. Penyelidikan masih terus berprogres. Kami minta diberikan ruang dan waktu agar proses penegakan hukum ini bisa berjalan firm untuk menemukan informasi dan keterangan yang dibutuhkan tim, ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta. Menurut Budi, penyelidikan yang dilakukan lembaganya telah berlangsung secara hati-hati dan profesional sejak awal tahun ke 2025. Namun karena masih berada pada tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka detail perkara ke publik. Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga kami belum bisa mengungkapkan siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan maupun yang akan diperiksa, katanya. KPK juga menegaskan tidak akan mengumumkan secara terbuka kegiatan penyelidikan yang tengah berjalan. Untuk tahap penyelidikan, kami tidak mengekspos pihak yang dimintai keterangan maupun kegiatan lain yang dilakukan tim. Tambahnya, Budi Prasetyo juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan dalam memberikan informasi yang relevan terkait dugaan korupsi proyek Wush. Menurutnya, partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk memperkuat dan memperkaya bahan penyelidikan yang sedang dilakukan. KPK terus mengajak masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini agar melaporkannya. Setiap data yang diterima akan menjadi bahan penting bagi tim dalam menelusuri dan mengungkap perkara ini. Jelasnya, langkah ini sejalan dengan komitmen KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek infrastruktur besar, terlebih proyek strategis nasional, seperti kereta cepat Wush, yang menggunakan dana jumbo dan melibatkan kerjasama antar negara. Kereta cepat Wush bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan masa depan transportasi Indonesia.